Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sulhan Numaidi dengan NIM 24058. Kali ini saya akan membuat video presentasi atau lebih tepatnya itu tugas praktikum modul 7 yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Untuk topologi yang diberikan seperti ini, kita langsung saja ke Cisco dan tinggal samain aja dengan yang ada di topologi. Yang kita butuhkan adalah PC, kemudian ada switch, routernya itu dua, dan ada server ini. Kemudian biar gak lama-lama kita ganti dulu namanya, sesuaikan dengan yang di modul. PC A. Kemudian yang di sini S1, S S1 S1. Yang ini R1 dan yang ini ISP. Dan untuk servernya namanya yaitu eksternal. Kemudian kita sambungkan kabel-kabelnya sesuai dengan topologi ke connection ke kabel strike. Ethernet 0 sambungkan ke 06. Lanjut pas Ethernet 05 ke 001. Kemudian yang sebelah sini kita pakai kabel yang ini crossover dari G00 ke G00. Kemudian dilanjut dari ISP ke server itu menggunakan kabel strike lagi dari G001 ke ini ya. Udah. Kemudian tujuan untuk mempelajari modul ini yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan, menggunakan ping untuk pengujian jaringan, menggunakan tracer dan traceroute untuk pengujian jaringan, dan troubleshoot terhadap topologi. Sebentar. Kemudian dilanjutkan ke ini, sambungkan kabel udah. Kemudian hapus konfigurasi pada router dan switch, kemudian delete perangkatnya. Kita pakai perintah yang udah ada di atas, cli enable conv, kemudian ini perintahnya, paste, kemudian en reload. Yes. Oke, udah. Kemudian kita konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel. Kita konfigurasi pada PC dan servernya sesuai dengan ini tabel pengalamatan. Ke desktop dari PC A IP configuration kita samain dengan yang digambar 192.168.1.10. Kemudian untuk subnet masknya tetap, dan untuk default gateway-nya kita pakai yang ini, yang R1 pada ini, yang 1.1, karena ini sudah tersambung 168.1.1. Kemudian untuk IPv6 nya kita sesuaikan aja dengan ini, IPv6.
push jangan lupa. Dan untuk prefixnya ini 64. Kemudian untuk default gateway-nya sebelah sini, default gateway ya. Kemudian kita tidak lupa juga untuk servernya lakukan hal yang sama kayak yang di PCA. Lihat, bentar. Ya, ini kita konfigurasi untuk IPv4 nya tinggal di copy paste. Kemudian untuk subnet masknya ini belakangnya 224. Default gateway nya tinggal copy yang ini. Kemudian kalau udah, IPv6 nya jangan lupa yang sebelah bawah ini, tinggal copy. Kemudian ini prefixnya tidak lupa, dan untuk default gateway nya tinggal copy. Yes. Oke, udah ya. Lanjut, kemudian konfigurasi R1, ISP, dan S1 menggunakan perintah yang udah ada di modul. Kita tinggal copy aja yang ada di sebelah sini pada R1. N conf t tinggal copy. Nah. Oke. Kemudian lanjut untuk ISP, tinggal copy lagi sama kayak yang di atas. Oke. CLI no, and konfigurasi terminal, kemudian tinggal copy, maksudnya paste. Kemudian lanjut ke konfigurasi awal untuk S1, kita tinggal copy S1. Oke, enable conf t. Udah semua S1, SP, dan S1. Jika sudah, ini ada perintah untuk konfigurasi tabel IP pada R1. Tinggal copy pada R1. Tinggal paste. Udah. Kalau udah, kita lanjut ke selanjutnya, latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Kita disuruh untuk ngeping, ini ada beberapa IP menggunakan ini yang barusan, menggunakan PCA. Kita ke desktop. Nah, ini egg dulu, command prompt, kita disuruh ping yang ini. Udah, kemudian lanjut saja ping ini IPv6 sama udah, dan kita disuruh ngeping. Ini ada beberapa tabel yang disuruh isi, yaitu average round trip time dan TTL. Kita ping satu-satu.
kayak yang udah barusan kita lakukan. Bentar. Oke, paste. Ya, ini pink. Udah. Kemudian kita langsung catat average-nya itu 2 ms. 2 ms, dan untuk TTL-nya itu ada di 128. 128. Kemudian sama, lakukan hal yang sama sampai semua yang ada di tabel itu selesai. Udah, tinggal tulis average-nya itu 3 ms. 3 ms. Kemudian TTL-nya itu tetap ya 128. Lanjut 1.1 ini ya. Oke, terus average-nya itu 0 ms, TTL-nya 255. Lanjut ya, ini pakai yang ini aja, tinggal dihapus sama ya, kurang lebih sama. Langsung kita run. Average-nya itu 0 ms lagi, dan untuk TTL-nya 255. Lanjut S, dan TTL-nya tetap 255. Lanjut ping average 0 ms, TTL-nya 25. Sip. Kasih warna hitam dulu sementara. Lanjut, nanti diubah ya warnanya, biar gak lama-lama, kita skip aja dulu. Average 0 ms. Lanjut TTL-nya 255. Oh, 0 ms lagi, average-nya 255. Lanjut
average-nya 0 ms, TTL 254, dan average 0 ms 254. Lanjut. MS, dan ini 254. MS 254. Lanjut. Ping pasti 0 ms, ininya 126. Yang terakhir udah. Kemudian gunakan PCA. Kita lanjutkan langkah 2. Sebelumnya kita baca perintahnya dulu. Pada PCA kita pergi ke command prompt. Oh iya, tetap ya, tapping. Kemudian kita perintah ini paste, ini T nya. Kemudian ini disuruh diputuskan kabelnya. Bentar. Kok gak bisa? Putuskan. Oke, ini udah ada errornya. Kita sambungkan lagi. Oke. Sebentar. Oke, udah jalan lagi. Tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Ctrl C. Kemudian pertanyaan, pesan error ICMP apa yang Anda terima? Ini. Destination host unreachable. Oke. Kita tulis pada modul kita. Oke. Enable perintah, udah barusan. Kemudian lanjut ke langkah 3. Uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Perintah ping juga tersedia berversi dalam langkah ini. Perintah ping diuji menggunakan router R1 dan R1. Oh,
Kita pergi ke R1, kemudian JLB. Kemudian kita perintahkan N ini. Oke, sukses ya. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Ini. Kita copy. Wis, jadul banget. Udah. Ini ada beberapa perintah juga. Ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Kita langsung saja praktekan. Sebentar, sebelum kita praktekan, kita baca dulu. Koneksi ulangkan kabel. Oh, berarti kayak yang tadi. Kita ketik ping IP v6 target ini. Enter, enter, enter sampai selesai. Oke, udah. Ini sukses. Kemudian lanjut ke perintah yang kedua ini. Perintahnya sama kayak tadi. Koneksi ulang kabel Ethernet atau enable interface gigabit. Setelah titik eksklamasi telah diganti dengan berarti ketika ini. Oke, kita jalankan. Ping skip targetnya ini. Ini 10.000. Skip sampai selesai. Ini disuruh putuskan. Sebentar. Kita coba putuskan apa yang terjadi. Coba kita koneksikan lagi. Oke, udah. Untuk menghentikannya, ini ada perintah Ctrl Shift 6. Oke, udah berarti. Kemudian untuk latihan 3 menggunakan tracer dan threshold untuk uji jaringan. Langkah 1, gunakan perintah tracer dari PC A ke eksternal. Pada command prompt, kita ke PC A, berarti ke command prompt. Ini udah. Ketik tracer dan tekan. Oke. Kita ketik tracer. Cisco pakai tracer. Tracer target. Kemudian tracer targetnya ini. Kita coba. Yes.
Oh ya, ininya kurang strip. Kok tetap invalid? Reset D. Ya udah, karena nggak tahu ya karena apa. Lanjut saja ya. Pada command prompt ketik trace atau pada router R1, atau mungkin salah ini. Kita ketik Ctrl C, paste. Oke, udah keluar. Atau ya, berarti ini pilih salah satu. Udah, gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke S6. Pada switch 1 ketik oke, S1. N, ketik ini, paste, paste. Oke, udah keluar. Oke, udah berarti. Kemudian kita lanjut ke latihan 4. Troubleshoot terhadap topologi. Copy and paste konfigurasi berikut ke dalam router ISP. Ctrl C ke ISP. Nggak lupa juga ini. Paste. Oke, udah. Selanjutnya, dari jaringan R1 gunakan ping dan reset atau traceroute untuk mentroubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan reset dari PCA. Kita ke PCA. Ini Anda dapat menggunakan perintah reset untuk mengetahui. Kita coba di oh ya, ini oke. Reset. Satu cara untuk menemukan persoalan jaringan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. PCA tidak mencapai, tidak mencapai. Hasil trace dan ping membawa PCA dapat mencapai router R1 dan SP, tetapi tidak eksternal atau di pantesan nggak bisa. Kemudian uh, eh, wait, wait, kita coba.
coba ke ini. Valid semua. Sebentar, ini juga dapat disarankan menggunakan peta ping dan sensor dari CLI pada router ISP. Pantesan nggak bisa guys. Kita coba. Nah ini dia. Pantesan tidak keluar. Ini udah keluar ya. Oke. Karena udah, kita lanjut ke pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama itu, apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Itu jawabannya firewall, ACL, atau perangkat yang memblokir ICMP. Kemudian lanjut, eh, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti 209, pesan apa yang dilakukan oleh pelita ping? Kita coba. Oke. Eh, ini dia. Apa pesan apa yang ditampilkan ini? Destination host unreachable. Kemudian, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti ini, pesan apa yang ditampilkan oleh ping? Kita coba. Sama ya. Berarti jawabannya sama. Nanti kita eh, mungkin diperbaiki. Berapa nilai IPv4 TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ditemukan pada perangkat Cisco? Kita lihat pada bagian atas. Itu 128.255. Kemudian, berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 host limit yang diset pada perangkat Cisco? Itu 128 sama, oh ya ini gue 64. Oke, cukup sekian ya tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.